Saat ini kami tiba untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Roh Kudus, berkati umat-Mu, dan berkati waktu pemberitaan firman, dan Roh Kudus merenungkan itu di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya. Ya. Mari kita berikan waktu ini buat Tuhan. Saya tidak berlama-lama. Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-16 akan menjadi bahan perenungan kita di pagi siang ini. Matius pasal 20 kita baca ayat pertama, ayat kedua sampai ayat yang ke-16. Saya mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya. Yang sudah ketemu katakan ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Tetapi tuan itu menjawab seorang kepada mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Oh, haleluya. Keren gak firmannya? Keren. Yang sudah pernah baca ini, coba angkat tangan. Yang gak angkat tangan berarti gak baca tadi juga ya. Puji Tuhan ya. Ada cerita begini. Ya. Sehubungan dengan tema itu rewards from God ya, hadiah tadi ya Bu Evi bilang ya, hadiah atau upah dari Allah ya. Ketika murid-murid sedang lapar, ini nggak ada di Alkitab ya. Ketika murid-murid sedang lapar, Yesus mengajak mereka untuk naik ke atas gunung, ke atas bukit. Terus perintah Yesus itu begini, masing-masing kalian
ambil batu, bawa batu ke atas. Ya udah murid-murid bertanya-tanya, ini ngapain ke atas bukit bawa batu gitu ya. Ya udah, sampai ke atas, mereka disuruh duduk keluarin batu masing-masing. Jadi ada yang bawa batu kecil, ada yang Andreas kebetulan bawa batu yang agak gede ya. Sampai di atas, keluarin batu semua, dan Yesus mengubah batu itu menjadi roti semua. Ya. Jadi yang bawa batu kecil, rotinya dapat kecil. Ya. Yang bawa besar, puji Tuhan, Andreas dapat besar. Ya. Nah, itu. Jadi begini, poinnya begini Bapak Ibu. Kalau kita itu taat ya, kalau kita itu setia pada perkataan Tuhan, maka kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan janjikan kepada kita. Ya. Karena ini berbicara upah, ya, berbicara reward, berbicara hadiah ya. Seperti yang sudah dibilang tadi sama Ibu Evi, saudara, pasti orang yang bekerja itu pasti dapat upah. Ya kan? Kalau karyawan biasanya nunggu-nunggu kenaikan gaji. Biasanya setahun sekali, ya kan? Betul Pak Ferry? Oh iya. Harus pastikan itu Pak ya. Apa karena beliau tidak ada di sini? Oh ya. Ya, jadi kita mengharapkan itu. Pasti pekerja karyawan itu mengharapkan upah. Itu ya. Walaupun di tengah-tengah kenaikan pasti harus ada perdebatan-perdebatan dulu. Ada keputusan-keputusan yang rasional yang harus diambil sehubungan dengan kenaikan upah. Ya, para buruh harus demo dulu dan macam-macam. Para pihak perusahaan juga harus memikirkan dan semua harus terlibat sehingga sehati sepikir untuk menentukan ya sekian. Gitu kan? Jadi pekerja itu mendapatkan upah. Nah, secara umum ya saya mau katakan begini. Di dalam ya dunia ya secara umum, upah itu sering didefinisikan sebagai uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa ya, atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, yaitu baik gaji, imbalan ya. Nah, ada upah minimum adalah upah yang paling rendah menurut undang-undang persetujuan serikat buruh. Nah, ini yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan. Ya, itu secara umum. Nah, bagaimana kalau kita lihat itu di dalam perspektif perjanjian lama? Ya, pertama kita lihat upah dulu dalam perjanjian lama. Nah, itu di dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa upah itu sesuatu yang melibatkan atau mengaji ya seseorang untuk aktivitas tertentu. Ya. Misalnya gini, ada Raja Moab itu membayar Bileam untuk mengutuk Israel. Itu dikasih upah juga ya. Nah, kemudian ada Abimelek memberi upah kepada petualang yang mau bergabung dan mengikutinya. Nah, itu ada ya di Hakim-Hakim 9 ayat 4. Kemudian ada Mika. Ya. Ini bukan Yumika ya. Tapi Mika mengupah seseorang untuk menjadi imam baginya sebesar 10 uang perak. Sepasang pakaian, makanan dan setiap tahunnya berlangsung demikian. Jadi di dalam perjanjian lama itu ada hal-hal yang membicarakan mengenai upah ya, seperti contoh-contoh yang tadi. Nah, kalau di dalam PB itu ada sedikit penekanan ya. Dalam PB kata upah itu bermakna etis dan religius. Ya. Yani upah yang diberikan Allah atas ketaatan melakukan kehendaknya dan sungguh-sungguh mencarinya. Coba kita lihat Matius 5 ayat 12. Mungkin satu orang bisa membacakan. Matius 5 ayat 12. Ya, itu ada nilai religiusnya. Itu kan. Bergembira, bersukacitalah karena demikian upahmu bla 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 ya.
Tapi juga di dalam perjanjian baru, itu ada upah yang juga bermakna hukuman. Yuk, siapa yang tahu? Matius 6 ayat 23. Ya, upah dosa adalah maut. Nah itu. Jadi ada upah juga yang punya resiko gawat, ya, maut, yaitu upah dosa. Nah, kita tidak berbicara mengenai upah dosa. Jadi intinya setiap pekerja yaitu kita mendapatkan upah. Nah, mari kita lihat secara pelan-pelan Matius pasal 20 ini. Ya. Ini ada tuan rumah sedang keluar mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Betul? Nah, setelah dia sepakat untuk pekerja-pekerja mengenai upah itu sehari berapa? Satu dinar. Ya, sepakat. Oke. Ya, sekarang you go, pergi bekerja. Dia lihat jam 9 keluar lagi. Ya udah, jam 9 dia dapat pekerja lagi, dah masuk bekerja lagi. Dan jam 12, jam 3 dia juga masih mencari. Ya, dapat lagi. Begitu ya. Dan yang lebih unik lagi, jam 5 pun masih dia pergi mencari pekerja-pekerja lagi untuk kerja di kebun anggurnya. Dapat, pergilah gitu ya. Nah, giliran pembagian gaji. Nah ini, kalau sudah berbicara pembagian gaji pasti jadi masalah. Ya, kenapa gaji gue dipotong gitu ya? Ya karena terlambat gitu ya. Bisa juga ada perusahaan-perusahaan atau kantor yang ada kebijakan seperti itu. Ya, terlambat atau karena tidak masuk ya. Jadi jangan heran. Biasa kalau pembagian gaji itu pasti sedikit ada masalah gitu ya. Nah, coba kita lihat di ayatnya yang ke 9 ayat 8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, gitu kan? Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ini unik. Ya. Ada yang unik gak di sini? Ada. Apa yang unik di sini? Coba baca baik-baik. Suruh panggil pekerja-pekerja itu sama mandurnya. Terus dimulai dari mereka yang masuk terakhir. Wah, ini saudara. Enak banget yang masuk terakhir. Udah masuk terakhir, dipanggil duluan lagi ya. Enak saudara ya. Nah, maka datanglah ayat 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing berapa? 1 dinar. Jadi bekerja, Tuhan tadi di atas bilang kita sepakat dinar sehari ya. Dan mereka mendapatkan sedinar walaupun kerjanya 1 jam doang gitu ya. Nah ini. Lanjut. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ya ini yang jam 8 tadi ataupun yang jam 9 dan seterusnya. Pikir dong, uset. Mereka aja 1 jam dapat sedinar. Pasti kita ini lebih. Masuk akal nggak? Masuk akal dong, masuk akal. Masa nggak masuk akal? Iya dong. Artinya ada harapan di situ. 1 jam sedinar. Oh pasti saya mungkin 10 dinar. Ya mungkin begitu. Ada harapan yang seperti itu. Nah, kemudian sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Aduh, nah ini. Perhatikan ini.
Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Waduh, ada sungut-sungut. Ternyata harapan mereka itu hilang, sirna. Karena mereka juga dapat 1 juga. Wajar nggak? Wajar nggak mereka bersungut-sungut? Hah? Kayaknya itulah hati kita ya. Ya Pak Ferry ya. Seperti itu kayaknya hati kita ya. Kalau tidak diperlakukan tidak adil, pasti bersungut-sungut. Haleluya. Padahal kita lupa di atas apa? Sepakat berapa sehari? 1 dinar. Gitu. Salah nggak tuannya? Salah nggak? Nggak dong. Iya nggak. Kan sudah sepakat. Hitam di atas putih. Ya kan ada cap di sisi lagi. Ya. Ada stempel di situ. Ya. Sehari sedinar. Nah ini timbul sungut-sungut ya. Perhatikan jawab Tuhan itu. Ayat 13. Tapi Tuhan itu menjawab seorang kepada dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, iri hati. 16, ini perhatikan Bapak Ibu. Ini yang keren. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Pelayanan itu adalah ladang Tuhan. Amin. Kebun anggurnya Tuhan. Betul? Pelayanan itu seperti kebun anggurnya Tuhan. Ladangnya Tuhan. Kita ini adalah pekerja-pekerja. Tuhan itu adalah pemilik kebun anggur itu. Tuhan itu pemilik ladang itu. Nah ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika lihat orang ada yang diperlakukan lebih, kok dia begitu sih? Ya kan? Ini masalah bahkan penyakit di dalam gereja. Ya kan? Gua ini sehari penuh udah bekerja, udah melayani Tuhan. Kok dia yang diajak makan? Gua kagak. Ya kan? Oh iya, kita terus terang aja Bapak Ibu. Iya kan? Gua beres ini, beres itu, gua pelayanan datang pagi, pulang sore. Giliran makan gua kagak diajak. Ya? Apa itu? Enggak dong. Kita merasa kita itu di posisi yang paling benar. Kita merasa di posisi yang paling layak. Saya melayani Tuhan, saya berkhotbah, saya main musik, saya mendoa syafaat. Saya melayani Tuhan. Saya udah lama di sini. Seharian, setahun, 2 tahun. Datang orang baru, tiba-tiba langsung aja diangkat. Kalau otoritas, Tuhan sudah mengangkatnya. Jangan-jangan kita iri hati kali. Halo. Hati-hati Bapak Ibu dalam pelayanan kita. Hati-hati dalam kehidupan gereja kita. Kalau Tuhan mengangkat, ya udah. Gak satu orang pun yang bisa menurunkan dia. Ya kan?
Kita harus menerima. Kita harus menerima. Jangan merasa kita ini paling layak. Jangan merasa kita paling layak. Satu Juli 2018 saya itu masuk TCC. Itu masih sedikit sekali orang-orang itu ya. Paling lu lagi gitu ya. Saya juga tahu ya. Oma Swani ya, itu orang-orang mana, Oma Luna juga ya. Pak John, Bu Leni, nah itu. Yulia sono ya. Ya, saya enggak menganggap diri saya itu senior di dalam secara usia pelayanan. Enggak, saudara. Dulu waktu kita bergumul untuk mencari pendoa, bagaimana supaya yang berdoa itu saya, Bu Gembala, Oma Luna, ada Dokter Setiawan juga kadang-kadang di sini. Ada seorang pendoa bilang, Steven jangan kamu sendiri. Berat beban kamu harus doa. Mungkin di jemaat atau mungkin orang lain yang bisa Tuhan kirim. Kamu harus doakan itu. Kamu jangan berperang sendiri. Ada seorang pendoa itu. Saya bilang, iya kok. Terima kasih. Itu pergumulan kita. Benar Bapak Ibu. Apa kabar? Datang Pastor Pak Steven, ada satu keluarga hamba Tuhan mau bergabung. Puji Tuhan saya. Haleluya, ada teman doa ya. Kan sendiri di sini. Kan? Haleluya, puji Tuhan. Saya bilang, siapa Pak? Pak Ferry. Pak Ferry siapa ya? Aku nggak kenal ya. Ya? Ya maksudnya waktu itu Pak, saya cerita yang Bapak itu. Karena Bapak ini yang paling berkesan Pak ya. Bukan Bu Evi gak berkesan, bukan. Ceritanya itu loh. Ada satu hamba Tuhan. Dia juga pendoa katanya. Puji Tuhan. Tunggu, gak datang-datang. Mana nih Pak Ferry ini? Singkat cerita, datang juga Pak Ferry. Saya bilang, ini tuh yang diceritakan Pak Gembala. Gitu. Keluarga, dan waktu itu anak-anak juga ibadah pertama Pak ya di track, dan mereka itu sangat senang ya, puji Tuhan. Itu karena doa-doa kita Pak. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi Pak Ferry datang berdoa. Sebelumnya ada Ibu Evi ya di bawah Oma Luna ya Bu ya. Diceritakan. Pendoa juga saudara. Waduh. Jadi datang-datang pendoa begitu ya di gereja ini. Nah akhirnya berkembang gereja ini sampai hari ini begitu Bapak Ibu ya. Saya nggak merasa saya itu lebih senior dari Pak Ferry sama Ibu Evi. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada. Datang Pak Semi juga bergabung. Ya hamba-hamba. Makin banyak hamba-hamba Tuhan yang datang. Bapak Endi. Pak Endi aja nggak datang ibadah pria tadi malam ya. Maaf Bapak Ibu, beliau kerja sudah informasi ya gitu. Pak Willem juga ya. Ya. Saya tanya tadi, soalnya informasinya sepertinya nggak bisa Pak, pulang telat. Oh ya, saya konfirmasi tadi, kenapa pulang telat? Ya Pak, saya tadi malam sama bos saya dibikin kayak gangsin katanya. Muter sana, muter sini. Saya bilang Pak, kalau pekerjaan, berarti itu ada otoritas kita. Dia itu pemimpin kita. Kita harus menghormati dia. Dia mau bikin kita kayak gangsin, kayak kelereng. Monggo aja Pak. Taat, harus setia. Jangan memberontak. Kecuali dia suruh kita melakukan dosa. Enggak kan Pak? Iya sih, enggak ya? Enggak itu. Apa-apa. Selama hal itu menyangkut pekerjaan, kalau diminta oleh pimpinan, lakukan. Lakukan. Jangan bersungut-sungut ya Bapak Ibu. Jangan. Ini yang saya mau katakan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Terlalu banyak hal yang mungkin bisa membawa kita ini lepas atau keluar dari kontrol sehingga kita itu bisa jatuh di dalam dosa kesombongan. Jatuh di dalam dosa kesombongan. Tadi malam ibadah bapak-bapak saya bilang begini. Ada yang merokok di sini? Saya tanya ke bapak-bapak. Ada bapak bilang, saya pak. Ya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Poinnya begini saya mau katakan. Kita yang bergereja, saya yang berkhotbah, Anda yang main musik, Anda yang WL, singer di sini, siapapun pelayan. Mungkin Anda sudah 5 tahun. Tapi hidup Anda, kerohanian Anda itu cuma sampai di situ aja. Dengan orang yang baru bertobat, yang mengerokok, mungkin 10 hari dia mungkin 1 karung. Terlalu lebay ya Pak, setahun 1 karung ya. 10 bungkus. Tapi dia bertobat, akhirnya dia sudah jadi 8, 7, 5, 2. Itu namanya progres. Itu namanya pertobatan Bapak Ibu. Yang Anda di sini di atas mimbar, udah mengaku pelayan Tuhan, tapi hidup kerohanian stuck di situ. Mana yang lebih Tuhan mau? Yang ada proses atau stuck? Proses dong. Ada progres dalam hidup dia, ada progres dalam iman dia. Daripada cuma nyangkut di situ doang, ya kan? Makanya itu kita itu harus berproses. Tetapi yang progres, saudara. Sudahlah, ketika kita di dalam pelayanan dipercayakan koordinator ibadah 1, koordinator ibadah 2, wakil gembala, pun gembala, kabit ini, kabit itu. Udah. Dikerjakan aja. Dikerjakan aja. Dikerjakan aja Bapak Ibu. Dengan hati yang bersukacita, bersyukur Bapak Ibu. Dikerjakan aja. Mungkin berat. Mungkin ada hati yang banyak pergumulan, banyak pemikiran, banyak. Udah. Coba tenangkan hatimu. Ingat firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu atas nama Tuhan. Ya kan? Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mau kerja buat Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya itu training penginjilan, saya pikir kan kalau training penginjilan itu belajar menginjili. Itu kan. Bagaimana menginjili orang dengan materi mungkin dengan apa istilahnya? Modul-modulnya, ya. Bagaimana menginjili orang? Dulu pakai jembatan keselamatan. Ada buku 5 apa? Ya. Ada juga yang namanya gelang-gelang keselamatan, itu ada. Saya pikir tentang itu. Tapi ketika masuk di situ, ya karena itu 6 bulan, tahu nggak? 3 bulan pertama itu gak belajar. Gak belajar bagaimana menginjili. Saya itu ini apa ini aliran sesat atau bagaimana sih ini? Pikir saya begitu. Tahu nggak kerja tiap hari? Bangun pagi 4:30 sudah harus saat teduh. Sampai jam 6. Baca Alkitab. Jam 6 itu kerja bakti. Begitu terus 3 bulan. Kita kalau di sini ya, kemarin dokter sudah kasih apa? Vakum, seret. Ada kain pelnya. Udah tinggal pilih yang model apa. Kemarin kita udah beli untuk alat pelnya. Oh keren. Di sana enggak Bapak Ibu. Pakai kain, lutut turun. Enggak pakai begini. 3 bulan harus lutut itu pakai pel. Nah, saya kan masih muda waktu itu. Lagi ganteng-gantengnya.
Retreat, acaranya kan itu gede. Retreat youth, pemuda remaja, anak-anak SMA, sama yang udah kuliah, mungkin di bawah semester 5. Cewek-cewek dong, ada cowok-cowok juga, masih single. Duduk, kan mereka retreat. Kita ikut dong, begini gaya saya. Di depan ini ya laki, perempuan, cewek-cewek semua. Datang kayak ibu asrama. Stephen, ini kotor, dipel. Aduh, Tuhan Yesus. Saya bilang, aduh, gimana caranya ini? Tahu nggak saya lakukan? Apa saya pulang? Ambil kain pel Pak Martin, ambil Pak sama ember. Duduk, permisi ya, sandalnya diangkat. Waktu itu gerimis Pak. Jadi kalau orang keluar, itu pasti becek lagi Pak. Itu nggak boleh sampai dilihat sama ibu asrama. Ada kotor, ada tanda sendal atau sepatu. Harus Pak. Jadi saya itu merayap kayak anjing, permisi begitu. Sama teman-teman juga, bukan saya sendiri. Terus kata ibu asrama, kalau kamu ngepel Stephen, jangan cuma lihat-lihat bawah, lihat atas juga. Nah, dalam hati saya, ngepel ini lantai Bu. Di dalam hati saya, kan lantai. Mau ngepel tembok. Itu di hati saya berontak. Sore hari dikumpulin. Kenapa saya bilang kalau ngepel itu harus lihat atas? Karena itu pelayanan, sama seperti hidup kita. Kalau mau berdoa, harus lihat atas, jangan bawah. Ya elah Bu, nyambungnya di mana dalam hati saya. Tapi pimpinan ya, saya harus hormat, saya harus renungkan, berpikir, mau menyambungkan ngepel lihat bawah dan harus lihat atas itu, nyambungnya ke doa di mana itu. Logika saya main dong. Saya harus berpikir. Akhirnya saya cuma sampai pada, oh iya, berdoa, lihat atas. Udah, begitu aja. Taat kepada apa yang dia katakan. Karena kalau saya nggak taat Pak Semi, monggo Bu, tolong dong jelasin ke saya ini maksud ngepel, berdoa, lihat atas. Apa hubungannya? Perdebatan saudara terjadi. Nanti besok, Stephen kamu nggak lulus, pulang aja kamu. Yang ada cuma perdebatan. Akhirnya di situ sampai hari ini saya itu tahu. Nilai-nilai kehambaan itu sangat penting saudara. Saya sudah bilang beberapa kali. Jabatan terbesar di gereja itu hamba. Kalau kita tidak punya hati hamba saudara. Semua mau jadi pemimpin. Boleh. Tapi bagaimana supaya Anda memiliki hati hamba? Iya kan? Kita itu harus belajar Bapak Ibu. Kita itu harus belajar. Kalau hari ini firman Tuhan bilang kita menerima upah dari Allah. Saya pikir itu udah harga mati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika itu memang kita kerjakan dengan setia, Allah memang janjikan itu ada upah. Ada upah. Baik hari ini maupun di hari kekekalan. Atau ada istilah mahkota, ada mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Itu akan Allah berikan, itu pasti. Itu akan Allah berikan. Bagi kita yang setia. Ya tentunya bagi kita yang sampai di sana. Kalau nggak sampai di sana ya nggak dapat. Amin. Jadi semua mau ke sana ini. Semua mau ke sana? Amin. Ya, nggak usah takut Pak. Nggak usah takut. Saya bilang tadi malam, Bapak-bapak, waktu saya itu sakit, saya itu ya gak apa-apa Tuhan. Pikir ke sana itu lebih baik. Saya bisa ketemu papa saya,
bisa. Saya mungkin lebih senang itu ke sana. Tapi di hati saya tetap, Tuhan jangan dulu. Ya. Bukan belum siap Pak. Saya itu siap aja. Cuman apa istri dan anak saya siap? Ya kan, apalagi istri saya. Belum siap. Karena itu percakapan kita setelah itu Pak. Jadi saya sampaikan. Karena dia bilang, mendingan saya mati duluan katanya gitu. Iya, ya percakapan-percakapan itu dalam keluarga harus Pak. Iya kan, mempercakapan kematian itu bagus Pak. Itu rohani loh dalam keluarga. Iya, jangan bicarakan keluarga ini. Besok ada uang gak? Makan apa kita? Cuma itu aja dibicarakan. Ya Pak Ferry. Gas habis, token bunyi-bunyi, gak ada uang. Anak minta jajan, belum mandi. Ingusnya udah keluar-keluar. Aduh, duit kagak ada. Aduh. Pusing. Jangan hal-hal itu aja Pak Batubara yang dibicarakan Pak. Ya. Bilang dong sama Inang itu. Sayang. Gitu. Jadi gimana? Saya mau duluan atau Inang yang duluan? Nah, begitu. Itu dicakapkan, dipersiapkan. Ada pendeta mati, dia bilang kalau saya mati sana yang khotbah. Baju saya ini, lagu-lagunya dia sudah pilih. Liturginya ini, yang doa pembukaan sono, yang doa syafaat ini. Dipersiapkan Bapak Ibu. Itu rohani. Gak ada yang salah dengan hal itu. Kitanya aja yang kadang jarang membicarakan dan mungkin tidak pernah membicarakan itu di rumah. Di tengah-tengah keluarga. Karena rasanya, ngapain sih bicara kematian? No saudara, harus bicara. Nah bayangkan kalau dua-dua sepakat, mau duluan dua-dua, terus bagaimana caranya itu? Terus anak-anak gimana? Hah? Laki bilang saya duluan, enggak saya aja duluan, nah, kan enggak sepakat itu. Harus dibicarakan itu. Nah istri saya sudah bilang kalau bisa saya aja duluan katanya. Oh, ya. Puji Tuhan. Bukan puji Tuhan apa ya? Kok buset sih? Kan sepakat kan yang sepakat. Nanti faktanya bagaimana kan ya kita nggak tahu Pak Yed ya. Apa tahu Tuhan bilang enggak Stephen aja duluan. Enggak apa-apa. It's okay. Iya kan? Oh, kita tahu kan arah tujuan kita kemana Pak Batubara. Tahu Pak. Ke surga Pak. Ya. Ke ASMK aja enak kemarin. Apalagi ke surga. Wah. Iya kan? Benar Pak Ferry? Iya. Ke surga Pak Endi. Kenapa? Oh, kalau itu kesepakatan nggak apa-apa. Tapi saya tidak tahu motivasi ibu di dalam hati ya. Hanya Tuhan yang tahu. Itu harus dibicarakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita udah nek dengan suami kita, mendingan dia duluan udah. Angkat sudah, panggil sudah. Ya, cabut sudah. Aduh, jangan. Pak Leo mana Pak Leo? Wah, Pak Leo luar biasa ini, Bapak kita ini. Itu mujizat juga yang Tuhan nyatakan buat Pak Leo. Dan dia buat komitmen untuk hidup baru di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Hal begini saudara harus kita syukuri kepada Tuhan. Harus kita syukuri. Saya bisa pahami pergumulan Ibu Sari selama ini. Bisa ngerti. Tapi Bu, selalu kan saya bilang, tumpangkan tangan Bu. Doain di kepalanya. Mungkin hari itu belum. Tapi hari ini terjadi saudara. Ya. Gak ada mustahil bagi Tuhan.
Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus percaya Bapak Ibu. Upah kesetiaan itu juga ada. Tuhan berikan bagi anak-anak yang setia. Itu penting dalam hidup kita. Bapak-bapak saya sudah bilang tadi malam. Makanya rugi yang gak datang sih. Makanya saya ingatin lagi aja lah. Makanya datang bapak-bapak ya. Kecuali yang kayak Gansin tadi ya. Mau bagaimana lagi ya. Hidup kita ini ya, konsisten aja. Konsisten aja di jalan Tuhan. Konsisten aja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Pak Endi, Pak Yed, Pak Melki, dan semuanya. Itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Di pekerjaan mungkin berat. Hari-hari mungkin berat. Masalah, persoalan, atau badai itu begitu kuat dalam hidup kita. Tapi satu kita harus pegang. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menolong engkau dan memberi engkau kemenangan. Persoalannya di kita itu gak bertahan Pak. Gak kuat. Itu persoalannya. Kita sebenarnya sudah tahu Tuhan. Ketika aku lakukan ini salah. Tapi mau bagaimana lagi? Udah gak ada cara lain ini. Nah itu. Pikiran kita mulai mengganggu kita. Gak ada cara lagi. Gak ada cara lain lagi. Seolah-olah cara itu yang paling benar. Walaupun itu salah. Pak, dalam keadaan apapun. Ada situasi di mana kita sulit untuk mengambil keputusan. Bahkan terkadang kita, sudahlah, apa-apalah dengan cara ini. Karena dalam situasi itu pun kita itu harus kuat. Harus kuat. Tetap di dalam Tuhan. Harus tetap di dalam Tuhan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini berat. Dunia ini kalau kita perhatikan. Coba Bapak Ibu lihat. Perang belum selesai. Ini akan berdampak ini saudara. Palestina, Gaza, Ukraina, Rusia belum selesai. Ini Laut Cina Selatan, Tiongkok, saudara. Ini kalau terjadi, ini bisa berdampak ke kita. Kekeringan. Terjadi hari-hari ini. Orang lapar. Kalimantan itu bawahnya batu bara. Kalau tanah retak, itu bisa hangus kebakar, saudara. Coba lihat sekeliling kita. Kita di dalam Tuhan harus berdoa juga buat perdamaian. Minimal kita lihat saudara kiri kanan kita, tetangga kita, saudara seiman, gereja TGC. Perhatikan. Lagi sakit gak dia? Kenapa dia gak datang? Makanya saya itu kalau bapak-bapak, saya japri satu-satu. Betul nggak bapak-bapak? Kecuali yang saya lupa nomor handphonenya, yang saya tahu cuma istrinya, saya WA istrinya, sampaikan Bu kepada bapaknya. Ibadah malam ini. Saudara, penting sekali kita itu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau kita itu di luar Tuhan, saya nggak tahu lagi sudah hidup kita mau seperti apa. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, dalam persekutuan kita bisa lihat, oh ya, bapak ini bersaksi, ibu ini bersaksi, saudara ini bersaksi. Saya dari pandangan fisik, saya bisa melihat, oh ya, puji Tuhan. Tuhan terima kasih, bapak-bapak ini baik-baik semua, keadaannya baik, sehat. Puji Tuhan. Karena kadang kita tuh hamba Tuhan, bukan hanya sekedar mari datang ibadah. Bukan. Tapi ketika datang itu kita melihat. Bapak ini kalau nyanyi semangat gak? Bapak ini kalau tepuk tangan semangat gak? Gitu. Ibadah wajahnya ceria gak? Nah di situ kan kita bisa lihat. Jangan-jangan ada pergumulan. Ya kan? Tapi puji Tuhan malam tadi
Bapak-bapak ceria semua. Ya kan? Kita hamba Tuhan senang dong. Benar nggak? Senang loh. Mendoakan terus setiap hari. Doakan jemaat, doakan pekerjaan mereka. Nih, Bu Evi mana? Oh, Pak Roy nggak ada. Doa di sini, doakan jemaat. Yang belum punya anak, doa terus supaya Tuhan berikan anak. Setiap hari berdoa di sini bertiga. Doain Bapak Ibu. Ini bukan supaya Bapak Ibu tahu ya, enggak. Tapi ini saya mau katakan kepada kita semua. Betapa kita itu mengasihi Bapak Ibu. Karena kita mengasihi Tuhan. Doain pekerjaan ibu, bapak, rumah tangga, keluarga. Karena kita begitu mengasihi Bapak Ibu semua. Iya kan? Karena bukan saya aja. Atau Bu Evi, itu Pak Ferry, Semi, semua hamba Tuhan. Tapi kita semua juga berhak mendapatkan upah. Bapak Ibu ya. Tuhan berikan upah kepada kita semua. Tuhan berikan upah. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Saya mau katakan tuh, percayalah kepada Tuhan. Tidak usah bersungut-sungut dalam hidup ini. Tidak usah. Kok kenapa nggak adil? Di dunia memang nggak adil Bapak Ibu. Udah, kenapa ini nggak adil Pak? Udah, di dunia memang nggak adil. Udah begitu. Mau cari keadilan di dunia ini susah Pak. Makanya kita yang percaya itu harus berlaku adil, berbuat adil, harus memberi contoh kepada dunia ini. Karena kalau kita mau ikut dunia yang memang nggak adil, nanti di sono sang raja keadilan itu yang memerintah dengan adil. Ya tapi kan saya nggak bisa Pak diperlakukan kayak begini. Sudah, terima aja, bersyukur. Terkadang kita ini yang hatinya yang belum siap. Sebenarnya hal itu kecil sebenarnya. Masalah itu kecil, tapi karena hati kita yang nggak siap, akhirnya kita nggak bisa menerima itu menjadi besar. Pandangan kita terhadap masalah itu seringkali yang keliru. Dan itu menjadi masalah. Yang sebenarnya nggak jadi masalah karena pandangan kita keliru tentang masalah, itu yang jadi masalah. Substansi masalah sebenarnya nggak ada. Tapi pola pikir kita yang salah, itu yang jadi masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya mau mengajak kepada kita semua. Kepada kita semua Bapak Ibu. Ya, supaya kita bukan menjadi orang-orang yang terakhir Saudara. Ya. Setia, komsel, ibadah Bapak, ibadah Ibu, trek, ibadah Minggu, hadir terus. Setelah ada pengumuman, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak A, Tuhan bilang, gak ada di sini dia. Ayo, ngomong apa kita? Tapi ketika kita pulang, Tuhan sambut kita seperti Stefanus. Oh, ada penghormatan kepada Stefanus. Alkitab mencatat cuma dia satu-satunya orang yang disambut berdiri oleh Tuhan. Karena hambanya yang setia. Karena itu Bapak Ibu, mari kita itu tetap setia. Maka kita akan mendapatkan upah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, buat kami setia kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini Tuhan bisa menggoyahkan iman kami. Sekalipun sekeliling kami. Sekalipun Tuhan persoalan-persoalan yang kami alami. Begitu besar Tuhan. Tapi kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Kami hanya mau setia. Melayani, bekerja dengan setia, tidak bersungut-sungut.
Kami menjadi orang yang menjadi teladan dalam kesetiaan kami. Baik di kantor, di rumah, dimanapun tempat kami bekerja, kami menjadi teladan. Kesetiaan bagi orang-orang sesama pekerja. Supaya orang melihat kami, perbuatan kami memuliakan Bapa di surga. Tuhan, ajar kami untuk tidak bersungut-sungut. Ajar kami Tuhan, untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Apapun yang terjadi Tuhan, biar kami terus setia kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka seperti pekerja-pekerja kebun anggur itu, pada akhirnya mereka juga mendapatkan upah Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Ketika Tuhan melihat segala apa yang kami lakukan, segala kesetiaan kami, Tuhan memberikan upah bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh kami yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk setiap pribadi Tuhan. Untuk setiap pribadi. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan mereka. Engkau mengerti setiap permasalahan yang mereka hadapi hari-hari ini. Engkau tahu juga rencana-rencana dalam hidup mereka, rumah tangga, keluarga mereka. Engkau tahu cita-cita harapan mereka buat anak-anak mereka Tuhan. Engkau mengerti Tuhan. Mungkin mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah istri, masalah suami. Tuhan, ajar jemaat-Mu untuk tetap setia. Roh Kudus mampukan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus memberikan penghiburan bagi jemaat Tuhan. Dan Roh Kudus menopang, menguatkan, bahkan memerdekakan kami semua Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang setia. Dan pada akhirnya upah itu akan kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.